91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati seperti biasa di Indika Foundation Talk. Kita kedatangan tamu spesial pada hari ini, teman Indika, di mana Dira mengundang salah satu yang bisa dibilang ini adalah profesi yang mungkin belum tentu semua orang tuh bisa melakukannya. Tapi untuk kayak penyiar radio pun, penyiar radio yang modelnya pakai suara, itu belum tentu juga bisa melakukan hal yang sama. Makanya di sini aku pengen berguru deh sama Mas Muhammad Aryo Farid Zidni atau Kak Ayo sebagai co-founder Ayo Dongeng Indonesia atau FACE juga. Hai Mas Aryo, aku manggilnya Mas Ayo. Halo, aku biasa dipanggilnya Kak sih. Oh, Jadi Kak, kalau iya. Mas tuh kayak Dewasa gimana? banget. Iya, kesannya tua nanti aku. Oh, Padahal enggak kok, kamu masih muda. Kak Ayo apa kabar? aku baik. Kakak Baik. Dira apa kabar? Aku juga baik, alhamdulillah. Baik ya. Pandemi gini gimana? Udah keluar rumah? Udah, ini kebetulan lagi di luar juga. Oke, tapi tetap pakai protokol kesehatan ya, pakai masker. Iya, betul. Kak Ayo, aduh kamu tuh Ya. dari tahun 2011 ya akhirnya membuat Ayo Dongeng Indonesia. Iya, betul. Ceritain dulu dong awalnya gimana, pengen akhirnya bergelut deh emang dongeng ini harus deh dilestarikan. Sebenarnya kalau dongengnya itu udah lama. Aku udah mulai itu dari tahun 1999. Wow, itu umur Jadi udah, berapa waktu itu kamu? ya baru lulus TK lah waktu itu. Oh, kamu lulus TK udah bisa jago dongeng? Serius, aku serius. Serius beneran, nggak mungkin. Enggak, itu zaman kuliah tuh. Kan kita harusnya nggak menyebutkan ini, stick pada tahunnya aja, tanpa identitas yang lain. Oke, jadi pas zaman kuliah, Ya, pas zaman akhirnya kuliah tuh sudah mulai berkenalan dengan itu, karena kuliah di sastra kan dulu, di UI. Kemudian berkenalanlah dengan yang namanya storytelling itu, mendongeng. Tapi mulai aku ngajak teman-teman, yuk kita bikin komunitas yuk gitu, siapa tahu bisa membuat tempat buat teman-teman yang suka mendongeng atau mau berkegiatan dan belajar itu bisa gerak sama-sama gitu. Jadi akhirnya barulah dibikin tadi itu Ayo Dongeng Indonesia di 2011. Oke, disitulah awal mulanya dan sampai dengan sekarang. Aku mau denger dong, coba dong kalau Kak Ayo lagi ngedongeng gimana? Ayo. Pendek aja ya. Iya, boleh. Oke. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang jauh sekali, ada seekor hewan kecil yang terkenal cerdik. Namanya kancil. Kancil itu senang sekali makan mentimun. Suatu pagi dia terbangun dari tidurnya dan dia merasa lapar. Aduh, aku kok lapar ya. Aku mau makan apa? Oh ya, aku telepon kakak Dira aja deh, minta dikirimin makanan. Kurang lebih begitu sih kalau cerita. Jadi acting voice juga, bisa ngubah-ngubah juga. Aduh. Tapi nggak wajib ya, ngubah-ngubah suara nggak wajib, nggak harus. Aduh, pengen deh ikutan bergabung juga. Aku nanti boleh Ayo lah dong. ya. Boleh kok. Iya, isinya macam-macam kok, beragam. Bukan cuma tidak yang benar-benar berprofesi sebagai pendongeng aja. Tapi ada yang memang mau mendedikasikan sebagian waktunya untuk social activity lewat dongeng. Karena kita suka ada kegiatan ke panti jompo, panti asuhan, kita bikin dongeng di taman, dan lain-lain. Gitu. Jadi kita seru-seruan kok. Jadi dongeng itu bukan cuma untuk anak-anak aja ya, Mas Ayo? Enggak, ada buat orang dewasa. Kebetulan aku sama teman-teman juga kita namanya bikin sesi mendongeng dewasa untuk orang dewasa. Judulnya The Nest. Gitu. Jadi ceritanya bukan buat anak-anak, lebih dewasa dikit, tapi masih pantas lah ya, masih dalam norma-norma. Tapi itu seru setiap malam. Wow. Nggak setiap malam, sorry. Pada malam tertentu setiap bulan. Oke, itu di mana? Itu kita bikin beberapa kali kita bikin di Zoom, tapi mulai bulan kemarin kita bikin live di Instagram. Di YouTube. Oh, nice. Jadi Malam-malam tapi ya, larut malam.
Gak apa-apa sih, jadi untuk sebelum bobo kita dengerin dulu dongengnya dari Kak Ayu dan juga kawan-kawan. Tapi akhirnya kenapa tertarik banget selain emang suka, terus kayak akhirnya jadi satu hal yang serius dijalani sampai dengan sekarang? Kenapa mungkin yang di awal itu, waktu 99 itu aku lagi kuliah, aku diajak sama dosenku, namanya Bu Nina. Jadi waktu itu ada di sastra itu ada mata kuliah namanya baca anak-anak. Nah, entah kenapa aku tertarik untuk ambil itu. Jadi aku ambil, kemudian dosenku ngeliat kan, ini kok aneh banget, ada cowok, tapi dia semangat banget belajar mata kuliah ini, gitu. Dan itu kamu? Iya. Okay. Terus diajaklah, Aryo kamu mau nggak? Aku ada proyek sosial nih, aku mau dongeng di rumah sakit, gitu. Oh boleh, kapan? Dan kebetulan bisa lah ketemu. Terus kayaknya menarik nih, aku coba. Dan itu aku masih ingat sih, tahun 99 itu mendongeng di RSCM, di gedung thalassemia, wing barat itu lantai 2 untuk kelas non-infeksi gitu. Jadi itu untuk anak-anak kanker dan tumor. Nah, ketika aku datang ke sana, waktu aku mendongeng, itu aku jadi apa ya, kayak menerima energi yang luar biasa sih Aku dari sampai merinding loh. anak-anaknya. Iya, aku sampai Iya, aku merinding. apalagi pada waktu itu ya. Luar Jadi waktu biasa. bercerita itu, mereka tuh yang benar-benar jadi ini itu mungkin visualisasi pertama dari mata yang berbinar-binar itu seperti apa gitu loh. Mereka kan pakai masker, mereka benar-benar literally megang-megang infus, jadi harus dibawa infusnya karena mereka. Jadi itu satu lorong, satu hall itu ada kanan kiri itu ada sekitar 20 tempat tidur kanan kiri, dan itu kelas 3 lah, jadi nggak ada AC. Jadi ada dua kipas angin besar tapi nggak nyala. Nah waktu aku datang, suster aku mau dongeng, kemudian suster itu yang mukanya tuh yang seneng banget. Wah, mau dongeng ya? Aku langsung ditarik tangannya, ditaruh di ujung ruangan, ada kursi kecil didudukin, anak-anaknya dikumpulin, terus mereka berkumpul di depan aku. Aku kaget kan, wah, aku ngapain nih? Gitu. Terus dosenku bilang, kamu dongeng aja. Gitu. Jadi sebelumnya itu aku udah dipersiapkan, kita kesini mau menghibur ya, gitu. Jadi kamu harus kuat-kuatin, gitu. Karena kondisinya buat kanker dan tumor itu karena mereka rutin intens untuk kemoterapi. Fisiknya akan berbeda kan dengan anak-anak yang sehat. Jadi waktu dongeng itu mereka nggak ada yang ketawa, tapi aku bisa ngeliat sih energi mereka senang dengan ceritanya, dan mereka tuh kayak anak-anak yang sehat gitu loh, tapi terperangkap dalam tubuh yang tidak sehat. Nah dari situ aku ngerasa dongeng ini kuat banget nih, hanya dengan satu cerita yang baik disampaikan dengan cara yang baik itu bisa membantu orang lain. Nah, dari situlah aku mulai terus untuk mempelajari dongeng, praktek, dan lain-lain, gitu. Sampai sekarang. Luar biasa banget. Sungguh langkah yang diawali dengan satu bentuk kemuliaan, akhirnya bisa berlanjut sampai dengan sekarang. Aduh, kata-katanya bagus banget. Makasih loh. Aduh, tapi emang iya benar. Kadang-kadang kita, itu tuh nggak ada nilai uangnya sama sekali, tapi itu kayak kebahagiaan, itu kayak sampai ke hati gitu loh. Iya, betul. Itu dia. Aduh Kak Ayu, aku jadi pengen kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi. Jadi mungkin buat teman Indika ya, dimana kadang-kadang kita ngedongeng ini cuma dilakukan mungkin sama orang tua dan juga anak. Bahwa sebenarnya pun juga nggak cuma harus hubungan orang tua dan juga anak aja, tapi kita pun kalau misalnya ada kesempatan dan kita bisa ada waktunya, itu pun juga harus terus dilakukan, dilestarikan. Apalagi sekarang zaman udah gadget banget kan. Iya, benar. Dongeng tuh bisa menetralisir itu loh, gadget dan screen time yang berlebihan. Nah, jadi tetap ada bonding yang terbangun, ada kedekatan gitu. Betul. Dan juga bisa apa ya, memunculkan tuh kayak theater of mind dari si anak-anak itu tuh jauh lebih detail dan juga lebih luas. Berarti kamu kayaknya waktu kecil udah lancar membaca ya, Kak Ayu? Aku nggak tahu ya lancar baca atau enggak, tapi senang baca sih iya. Seneng banget. Dari kecil itu memang nggak tahu sih. Aku juga baru sadar pas sudah gede sih. Ternyata dari kecil itu memang sudah dibiasakan untuk dekat sama buku. Jadi kalau ditraktir pasti belinya buku. Terus kita tuh punya langganan tukang loak yang suka datang kalau ada buku cerita. Gitu. Jadi nawarin, Pak, aku dapat ini nih borongan istilahnya. Borongan buku ada buku ceritanya, mau nggak gitu. Nanti bapak tuh yang suka beli, sini beli gitu.
Oh, akhirnya jadi satu hal yang kebiasaan, terus akhirnya jadi lancar, akhirnya bisa mendongeng untuk Nah, anak-anak sampai dengan nyambungnya ke sekarang, dongeng. the best. Sebagai storyteller ya, Kak Ayo, yang mungkin sekarang tuh berasa nggak sih zamannya udah berubah banget? Iya, berasa banget, Iya kan? pasti. Dari Heeh. segi pendidikan aja kita udah yang namanya tuh, udah paperless lah, udah yang namanya buku itu udah jarang, udah semuanya udah dari gadget, udah dari internet, e-book lah dan lain-lain. Terus juga dengan pola anak-anak zaman sekarang. Dari pandangan Kak Ayu sendiri yang nemu agak sedikit beban nggak sih kayak, wah anak sekarang tuh kayaknya daya, teaternya tuh kurang ya gitu, mendengarkannya tuh kurang, lebih suka tuh yang visual? Kalau itu iya, jadi beberapa kesempatan itu kebanyakan sih di kota besar ya, Mhm, tapi mulai 2 tahun belakangan ini ya di hampir di seluruh pelosok lah. Karena sekarang handphone sudah makin murah kan, bener banget. kemudian akses ke internet juga makin mudah. Jadi, mereka itu sudah jadi gini, otak itu kan males ya sebenarnya. Mhm Ketika ada banyak, rangsangan yang masuk, inderanya itu jadi males, di otak ini jadi males bekerja gitu loh. mhm. Jadi mereka sudah terbiasa dengan sudah lengkap semuanya, visual, gambar, warna, suara itu udah ada. Jadi ketika ketemu orang yang mendongeng, awal-awalnya tuh yang kayak, "Ah, ini apa sih? Ah," kayak dari tatapan matanya tuh udah bilang, Mhm "Ah, ini bosen nih paling nanti nih, ah, ini kan buat mhm anak kecil," gitu. Padahal mereka mhm. itu baru SD kelas 1 kelas 2 gitu. Aduh, duh, Jadi oke. dari awal tuh kita sudah dihakimi dongengnya Mhm tuh nggak akan seru. mhm Gitu. Tapi tetap kalau misalnya kita konsisten dan kita bisa mempersiapkan dengan baik, nanti lama-lama mereka yang mulai tuh berasa, ternyata ada petualangan baru nih, ada sensasi yang berbeda ketika mereka tidak melihat visual, tapi mereka membentuk visual sendiri yang tadi Kak Dira bilang dari mhm. theater of mind-nya mereka sendiri. Jadi mereka menata itu kan dari narasi-narasi yang kita sampaikan kan, kemudian, "Oh kok beda nih?" Apalagi kalau dongengnya sifatnya interaktif. Mereka bisa terlibat, kita bisa memberikan apresiasi atau memberikan tanggapan. Kalau dari gadget kan itu nggak ada, ya kan? Banget. Mereka asik, suka, ya udah, tapi gadgetnya itu nggak kasih feedback balik, Mhm. gitu. Tapi memang Mmm, ada tantangannya, tapi ya aku tetap percaya sih setiap orang itu pasti butuh, apa, kedekatan dengan orang lain lah, gitu, bener. psychologically speaking ya. Dan bentuk penerimaannya juga berbeda ya, itu harus emang dijalani aja ya. Bener. Berarti kalau sebagai storyteller, eee, ada sebuah peluang makin besar nggak sih untuk kita nih misalnya pengen jadi storyteller? Kalau dengan tanggapan respon dari Ada kok, masyarakat? ada kok, ada. Kalau aku ngelihat tantangannya sebenarnya ini karena perkembangan, teknologi, ada banyak hal-hal baru, Mhm storyteller pasti harus menyesuaikan dengan itu juga, mhm gitu. Storyteller tapi dalam arti di sini adalah penutur lisan ya, mhm karena Kak Dira kan juga seorang storyteller, tapi mhm. medianya adalah radio, Radio. ya kan. Kemudian, sutradara film dia storyteller juga dan Mhm lain-lain. Nah, tapi kalau penutur lisan kayak aku ini, tantangannya kalau dulu banget kan sejarahnya ya hanya lisan aja, kemudian ditemukanlah mesin cetak jadi buku, berarti mhm mulailah bercerita dengan buku. Nah, kalau sekarang udah ada gadget, ya mungkin ada namanya digital storytelling, mhm. caranya mendongeng dengan, tambahan Podcast. gadget, Mhm bisa dengan media, direkam kemudian jadi mhm. podcast gitu-gitu kan, atau di YouTube sekarang juga ada banyak tuh storytelling yang direkam, Mmm, gitu. Menarik oke. sih. Banget ya, dan ini udah dilakuin sama Ayo Dongeng Indonesia untuk Sudah menghadapi perkembangan teknologinya? menghadapi, iya ya. Mhm Udah. mhm Teman-teman, kita suka bikin podcast juga, mhm ada dongeng yang kita rekam juga, kemudian mhm. kemarin waktu masa pandemi ini, di awal-awal itu kita, rutin untuk, dongeng di Instagram Live. Jadi setiap beberapa hari sekali, dalam seminggu Oke. kalau nggak salah 3 kali kita bikin, Mhm. live, Instagram untuk dongeng, Mmm, gitu. Jadi kita mempergunakan semua teknologi dan media lah. oke. Untuk terus memberikan dongeng-dongeng dari rata-rata berarti orang-orang dewasa dong ya kalau dari Instagram? Kalau enggak,
Karena followernya dari Ayo Dongeng Indonesia itu Mm-mm. kan kebanyakan memang keluarga muda kan. Pasti. Jadi kita mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan cerita bersama orang tuanya. Gitu, karena sore. Tapi kalau yang dongeng untuk dewasa itu kita setnya malam, jam 9 malam. Gitu. Oke. Jadi Semoga anaknya udah tidur ya. Betul. Ya anak tuh kalau tidur ya jam 8, jam 9 udah masuk kamar ya. Main gadget. Teorinya ya. Iya. Nonton Instagram kamu. Oke. Aku pengen nanya deh tentang Ayo Dongeng Indonesia yang akhirnya penyelenggara dari Festival Dongeng Internasional Indonesia yang ini kan di akhir tahun 2019 ya, iya nggak sih? Terakhir kita bikin akhir 2019 ya, November. Awalnya itu dari tahun berapa? Yang internasional ini? Tahun berapa ya? Aku dulu anak IPS loh, sebentar ya. Ini kalau tahun-tahunan dan ini agak 2013 kita bikin pertama. Lumayan. Jadi ini udah setiap tahun annual. Jadi itu dari Hawaii, Singapura, India, Malaysia dan juga Indonesia. Jadi tour itu sistemnya gimana sih? Tour gitu Kak, kamu atau? Oh, bukan. Jadi 2009 aku lupa 2009 atau 2010 aku tuh suka diundang festival keluar Indonesia. Nah, festival itu bentuknya bukan lomba. Jadi itu ya kayak di sinilah ada festival musik apa gitu. Nah, aku diundang mewakili Indonesia. Ya, betul. Jadi untuk perform di stage-nya itu atau memberikan workshop pelatihan. Nah, itu di luar. Nah, awal-awal di luar itu terus aku penasaran kok di Indonesia nggak ada ya festival yang sebesar ini. Jadi akhirnya pulang, kemudian bikin komunitas itu. 2 tahun kemudian kita bikin festival. Nah, di festival itu aku ngundang teman-temanku yang komunitas dongeng di luar gitu. Jadi tahun dengan bahasanya mereka? Dengan bahasa mereka, bahasa Inggris. Bahasanya bahasa Inggris semua. Tapi nanti aku melatih ada teman-teman yang sudah bisa mendongeng, tapi mereka juga harus bisa jadi translator juga gitu. Jadi mereka mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi dengan tetap intonasi, penekanan dan cara mendongeng gitu. Wow, dan itu dari 2013 sampai sekarang. Terakhir itu memang ada dari India dan dari Hawaii yang aku undang 2019. Sebelum-sebelumnya udah banyak tuh, ada yang dari Korea, ada yang dari Singapura, Filipina, dan lain-lain. Penekanan atau nadanya itu sama nggak sih sama luar kalau mendongeng? Sama kok, sama-sama. Sebenarnya sama lah kayak kita curhat kan. Kalau curhat kan ada penekanan juga dalam suara yang dikeluarkan kan. Kayak, ada emosi-emosi. Kadira, kamu tahu nggak? Kalau kayak gitu kan kayak ini ada apa nih? Nah, dongeng itu juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada suspense atau thriller tertentu pasti gitu. Adik-adik, kalian tahu nggak? Ternyata, jadi nadanya sama lah gitu. Dan di luar juga sama, tapi bahasanya aja yang berbeda, bahasa Inggris gitu. Seru luar biasa ya. Jadi menyatukan bahwa apa? Kamu bisa. Aku nanti mau coba. Oke, abis ini ya. Benar ya. Semua sekolah kan diliburkan dari TK sampai dengan SMA, masuknya tahun 2021. Nah, kalau metode belajar online ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak nggak sih, terutama di teman-teman anak-anak kita, keponakan-keponakan kita yang masih TK, kan online. Betul. Mereka hanya ekspresi. Kalau diliburin sih enggak ya. Mereka masuk. Yang liburnya itu cuma libur datang fisik ke sekolah, tapi sekolahnya kan masih jalan nih. Belajarnya benar tadi yang Kak Adira bilang, belajarnya memang online. Secara psikologis itu sedikit mempengaruhi sih, tergantung pendampingan dari orang tua dan support system yang lain. Karena kan anak-anak itu mereka butuh diasah nih, kalau misalnya yang TK dan PAUD, untuk motorik halusnya, untuk jadi ada banyak deh lengkap kecerdasan berbahasa, kecerdasan mereka adapting terhadap lingkungan dan lain-lain, ketemu dengan orang, bersosialisasi dan lain-lain. Nah sekarang kan kondisinya harus di rumah aja,
Mungkin ada komunikasi lewat Zoom kan, biasanya lewat Zoom atau aku nggak tahu deh, beberapa sekolah katanya ada yang pakai video call, jadi per grup-grup kecil gitu. Tapi tetap buat anak-anak itu memang pembatasan itu apa ya, harus didampingi sama orang tuanya untuk memberikan pengertian yang lebih baik gitu loh. Jadi nggak kepikiran terus. Karena beberapa aku dengar juga ceritanya ada anak yang sampai nangis karena cuma bisa ngelihat gurunya tapi nggak bisa. Biasanya kan kalau ketemu kan peluk, pegangan terus kalau seneng gitu kan. Terus ketemu teman-temannya tuh yang rangkulan, main bareng. Nah, kedekatan-kedekatan itu kan yang berkurang kan buat mereka gitu. Jadi dan lama-lama itu nanti sebenarnya itu nanti bisa mempengaruhi psikologis anaknya sih. Jadi akhirnya mereka sudah terbiasa berjarak, tidak dekat, dan itu nanti aku nggak tahu nih, nanti mungkin ada teman-teman psikolog yang bisa membantu, tapi akan ada aneh gitu loh rasanya, perasaan yang berbeda ketika mereka harus berkumpul lagi, harus deket lagi gitu. Jadi harus ada pembiasaan baru lagi, nanti ada perubahan lagi gitu. Benar sih. Kalau yang besar mungkin udah ngerti kali ya. Iya, udah memahami sih tentang situasi-situasi seperti ini. Kayu, aku penasaran deh, sebenarnya selain dari sebagai seorang storyteller atau sebagai seorang pendongeng, gak cuma sekedar cara penyampaiannya aja, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan juga. Mungkin dari actingnya kah, atau edukasinya, atau apa sih biasanya itu kalau seorang storyteller? Gak cuma baca doang, ibarat kata seperti itu loh. Ya, betul. Pasti dalam setiap cerita itu ada value-nya kan. Ada inti ceritanya apa yang mau disampaikan. Ya kalau bahasa zaman dulu kan pesan moralnya adalah apa di balik cerita ini. Nah, itu pasti ada. Tapi beda-beda pendongeng, beda-beda storyteller, itu dia beda-beda cara menyampaikan. Kalau aku versinya, aku nggak akan pernah menyimpulkan itu, atau literally mengatakan itu di dalam cerita gitu. Karena buatku pendongeng itu adalah seni mengatakan tanpa mengatakan gitu. Ngerti nggak? Atau susah? Tadi seni mengatakan tanpa mengatakan. Seni mengatakan tanpa mengatakan. Jadi kalau misalnya aku mau bilang di dalam cerita ini ada tokoh si Kancil nih. Nah, Kancil ini harus berbuat baik. Nah, dalam ceritanya nanti, waktu aku tuturkan, aku nggak boleh bilang bahwa Kancil harus berbuat baik kepada temannya. Nah, itu nggak boleh. Tapi itu akan aku ceritakan. Gitu. Wah, Kancil melihat kelinci yang sedang kelaparan. Kancil membawa makanan sih, tapi gimana ya? Temannya ini sedang kelaparan. Akhirnya dikasih lah. Jadi, prakteknya itu seperti apa yang dia rasakan ketika dia melihat ada yang lain merasakan sesuatu. Aku bisa nggak menahan untuk membantu yang lain. Nah, itu yang diceritakan gitu. Jadi mencontohkan. Iya. Oke, langsung supaya ke perilaku. Tergambar karena kita mau kata-kata kita membentuk itu kan tadi teater di benak mereka sendiri. Dan itu yang akan mereka tangkap. Tapi kalau kebanyakan nilai moralnya, nanti aku bukan cerita dong, aku jadi ceramah. Makin tidur gitu kan. Oke, Kak Ayu, jadi cerita itu dari buku atau emang dibuat sama teman-teman dari Ayo Indonesia sendiri? Kalau buat aku sendiri, aku biasanya nulis cerita sendiri atau aku tulis ulang sendiri karena ceritanya harus aku olah. Jadi nggak semuanya cerita itu, jadi kayak sekarang nih aku udah tahu aku tuh cara berceritanya gimana. Jadi beberapa cerita tuh harus diolah sampai bisa sesuai dengan gaya aku bercerita gitu. Dan teman-teman di Ayo Dongeng Indonesia itu juga aku biasakan untuk seperti itu. Gitu. Jadi nggak boleh dihafal dan mereka bisa menyesuaikan nanti dengan kebutuhan, dengan keadaan, dengan waktunya. Kalau pakai buku, kalau dibaca itu ada lagi tekniknya, itu namanya read aloud. Itu namanya membaca nyaring. Gitu. Kalau itu enak sih. Berarti kan kita nggak usah mikir ya, kita tinggal baca. Jadi lebih serak yang mana? Langsung
mendongeng dari buku yang udah ada atau mengolah dulu sendiri, ditulis lagi jadi cerita? Dua-duanya boleh. Bisa kok. Oke, berarti balik lagi ya ke storyteller itu sendiri menyampaikannya harus seperti apa. Pernah ada kayak momen pengulangan gitu nggak sih? Kan itu jadi akan pesannya kan jadi delay, ibarat kata kan gitu. Kalau pengulangan sebenarnya itu yang seru loh. Sesuatu yang sifatnya repetitif itu menarik sebenarnya buat anak-anak. Tapi biasanya di akhir pengulangan itu dia ada twistnya gitu. Nah itu biasanya kalau dalam cerita itu story hook-nya itu di situ. Apa yang mengkaitkan cerita dengan si pendengarnya itu di situ. Yang membuat pendengarnya tuh kayak, oh iya ya, oh bener juga nih gitu. Nah sampai mereka dapat feels yang kayak gitu itu biasanya di akhir. Di repetisi yang terakhir gitu, di twistnya. Jadi ditegesin lagi ya, oh pesannya ini ternyata ya. Oke. Jadi ternyata bukan cuma untuk anak-anak aja, tapi bahkan Ayo Dongeng Indonesia sendiri dan juga Kak Ayo pun sampai ke Panti Jompo pun juga masih, itu pasti lebih seru lagi ya, karena oma opa ngedengerin, seneng. Seru banget, iya. Pasti nanti beda. kapan-kapan ikut ya. Boleh. Itu mereka bisa nempel loh. Mereka kita cerita, jadi kan sama lah ya. Ada yang bisa turun dari tempat tidur, kemudian kita kumpul di aula, tapi ada oma opa yang tidak bisa turun dari tempat tidur, yang cuma bisa di kamar. Nah, kalau kayak gitu, nanti kita ada yang ke kamar-kamar dan kita cerita. Ada yang kita kumpul di aula, kemudian kita cerita di sana. Nah, mereka tuh bisa sama kayak anak-anak TK dan PAUD. Anak TK dan PAUD itu kalau kamu datang, kemudian kamu cerita, mereka tuh bisa sebegitu jatuh cintanya langsung nempel terus, pegangan terus, gitu. Nah, oma opa ini juga sama. Begitu kamu datang dan meluangkan waktu buat mereka, cerita, dan mau mendengarkan mereka, itu mereka udah langsung, kamu ikut aku yuk, nanti aku mau cerita deh, itu pegangan, dipeluk, ditempel terus, nah itu sama. Pokoknya itu menyenangkan banget, ada perasaan yang menghangatkan yang datang gitu, seru banget ya pokoknya. Jadi energi baru lagi, ambience baru lagi ya. Benar. Teruslah mendongeng ya, sampai nanti aku punya anak aku punya anak lagi. Ini harus dilestarikan terus nih. Aduh, jadi jangan dengerin musik mulu deh. Timbangkan dengan mendongeng. Iya, betul. Ibarat kata ya, Kayo ya, suara kamu tuh kayak lingkaran, bulet gitu loh. Jadi ujung sama ujung ketemu. Nggak ada miss mengsong dikit, enggak. Baik, makasih. Cocok ya, nanti aku gantiin. Boleh, kamu harus nanti setelah ini selesai, kita harus berdua harus bertemu ya di Indika FM ya. Kak Ayo, next project-nya apa nih untuk Ayo Dongeng Indonesia? Kan di mana ada lomba-lomba gitu juga ya, lomba dongeng. Kalau Pak Presiden? Kalau lomba dongengnya itu sudah selesai kemarin, tanggal 20. Jadi kita mengundang orang tua untuk duet dongeng sama anaknya tentang bahaya tembakau sih sebenarnya. Itu, nah itu ada unsur edukasinya. Terus kita juga minta mereka nanti mendongeng, kalau misalnya bagus nih, nanti kita akan coba sampaikan ke Bapak Presiden kita. Tapi nanti tanggal 25 kita akan ada kegiatan dongeng juga dari teman-teman, bukan cuma dari Ayo Dongeng Indonesia aja, tapi dari teman-teman di beberapa daerah di Indonesia, dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan juga, Nusa Tenggara, Bali, Maluku. Mereka akan coba cerita sama Poso, Sulawesi. Gitu. Tanggal 24 malam kita bikin sesi dongeng untuk dewasa. Jam 9 malam di YouTube-nya. Gitu, Kak Dira. Oke, tanggal 24 tuh ya? 24 malam, betul. Asik banget, aku nanti mau nonton. Berarti untuk kok story... nonton? Ikut dong bercerita. Aku terharu, mau banget. Bener ya? Aku todong ya ntar. Aduh. Aku tuh suka banget deh ngedengar orang yang lagi berdongeng gitu, karena mereka tuh kayak nggak pernah, bisa memainkan emosi. Berarti kan di kehidupan aslinya atau di sosialnya kan dia bisa menempatkan diri ya, gitu. Semoga ya. Kayak, berarti storyteller ini di Indonesia makin kesini makin banyak? Sekarang iya, bagusnya sudah semakin banyak. Mungkin karena udah semakin banyak
orang yang menyadari bahwa ini adalah satu kegiatan yang mudah, sederhana, tapi menyenangkan dan manfaatnya banyak Banget. gitu. Jadi mungkin bisa dibilang banyak pendongeng juga yang sekarang bermunculan. Iya, Seneng sih gitu. harus banyak penerus, harus banyak, pokoknya jangan sampai hilang sih mendongeng ini. Penerus, kok Mm-mm. kesannya aku jadi udah mulai masuk museum. Ada penerus. Jadi makin banyak karakter-karakternya. Banyak tuh cewek apa cowok sih kalau pendongeng tuh? eh Sama lah ya. Aku Sama ya? belum bikin penelitiannya sih. Nanti Oh aku gitu. coba teliti dulu ya. Nanti aku laporin. Iya, meningkatkan minat dongeng untuk pria atau wanita gitu ya. Tapi Oke. targetnya sih, Heeh. kampanyenya adalah mau mengajak banyak orang tua yang mendongeng ke putra-putrinya setiap malam gitu. Jadi itu Itu. targetnya tuh. Bener, jadi makanya ini tuh bukan cuma untuk anak-anak, tapi kita yang sebagai orang tua yang udah dewasa juga harus punya tumbuh itu, ya rasa untuk kayak, oh iya setiap malam perlu dia didongeng. Emang bener sih, kalau kita sering dengar Bener. cerita, anak itu menyerap dengan baik banget. Iya. Jadi gampang ngomong gitu kan, jadi siapa tahu kita bisa mengurangi anak-anak disleksia selanjutnya, ya kan, karena dia terbiasa komunikasi, jadi banyak kosakata yang bisa dimiliki dan dia siap untuk bicara. Ih, Hmm. betul loh itu loh. Mhm. Keren banget sih. Hebat. Kalau penyiaran itu emang kadang-kadang asal bunyi, tapi Oh iya, dipikirin. tapi ini bener. Oke, Kak Ayo terakhir nih, beberapa hari Ya. ke depan kita akan merayakan Hari Anak Nasional 2020 yang dimana anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang itu berbeda banget. Mungkin Kak Ayo, apa sih yang ingin disampaikan untuk para orang tua dan juga anak-anak di Hari Anak Nasional ini? Semoga banyak orang tua yang senang bercerita ke anaknya. Mhm. Cerita apapun, tidak hanya cerita dari buku atau tidak hanya cerita dongeng, tapi bisa cerita pengalaman pribadi, rekaman sejarah yang dulu-dulu waktu mereka masih usia anaknya, itu bisa Ya. diceritakan. Karena itu manfaatnya luar biasa. Gitu. Dan ketika mendongeng, semoga banyak orang tua yang juga mau belajar untuk mendengarkan anaknya gitu. Karena anak juga punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka rasa dan apa yang mereka mau gitu. Betul. Karena masa-masa anak-anak itu adalah masa-masa yang superior ya, masa-masa yang precious, apa ya, Mhm. bisa dibilang tuh Yang precious moment. berharga. Iya, benar-benar Yes, precious moment banget. betul. Ketika anak itu besar, ya mereka tuh berdasarkan dari kecilnya mereka mendapatkan apa. Kak Ayu nih Bener. luar biasa Aduh, banget. kamu baik banget sih kata-katanya. Hebat, luar biasa. Terima kasih banyak. Makanya Sama-sama, Kak Dira. Kak Ayu harus mampir ke Indika FM ya. Pokoknya kalau udah Oke. kelar ini ya. Iya Lama loh. dong, tahun depan dong ya. Aduh, Nggak tahu juga tahun depan selesai apa enggak. iya sih, aduh pengen banget deh dengar cara langsung mimik emosionalnya seperti apa. Oke, habis ini aku langsung belok ke Indika. Yeay, kita terbuka Mobilnya di lebar. jalan ini. Kak Ayu, terima kasih banyak ya Sama-sama, udah terima kasih. mau aku tanya-tanya seputar dongeng ini. Padahal biasa mungkin kalau denger, ih dongeng anak kecil banget. Oh ternyata tidak. Dongeng itu dilakukan oleh orang dewasa, bukan cuma untuk anak-anak tapi bahkan untuk sesama, untuk yang udah lebih tua, ya kan, pokoknya untuk yang Betul. kaum dewasa pun juga kita senang loh didongengin, ya kan? Oh ya, oke, Mhm, nanti denger ya. harus. Oke, untuk Instagram-nya Ayu Indonesia di mana mungkin biar teman Indika bisa langsung Di follow? Instagramnya kita di ayo_dongeng_ind. Oke, ayo_dongeng_ind, YouTube-nya? Ya. YouTube-nya Ayo Dongeng Indonesia. Oke, bisa langsung dilihat. Jangan lupa tuh teman Indika tanggal Terima kasih 24 loh. malam. Tanggal 24 malam ya. Ya, Ada dongeng Kak, tuh Kayo sendiri atau sama teman-teman dari Ayu enggak, Indonesia? aku ada beberapa teman-teman, kemudian itu juga open audition, jadi ada beberapa teman yang suka dengerin juga, kita kasih mereka ruang untuk bercerita. Yes, aku mau ikutan. Oke, oke. Ikut ya, bener Oke. ya? Sip. Bercerita loh, bukan denger loh. Iya, iya. Oke, aku Oke, semangat. yes, dapat satu lagi. Oke, Makasih, nanti aku hubungin. siap. Nanti kamu hubungin sama produser aku aja ya, Indika Sore ya. Baiklah, baik.
Oke, teman Indika, itu dia tadi obrolan aku di Rela Rasati bersama dengan Muhammad Aryo Farid Zidni atau Kak Ayo dari co-founder Ayo Dongeng Indonesia and Peace. Jadi buat teman Indika, jangan kemana-mana, stay tune terus ya, karena Dira masih akan terus mengudara sampai tepat nanti di jam 8 malam.